Selamat datang di saluran kami, tempat di mana kita akan mengungkap berbagai misteri dan teknologi yang bisa mengubah dunia. Dari senjata canggih hingga ancaman paling menakutkan yang membayangi kekuatan besar, semua akan dibahas di sini. Jangan lewatkan informasi terkini yang bisa mengejutkan Anda. Tetap terhubung, karena kali ini kita akan membahas topik yang tak hanya menggetarkan, tetapi juga bisa mengubah cara pandang kita terhadap geopolitik global. Dari perangkat perang canggih yang dirancang untuk mendominasi lautan, hingga strategi-strategi yang digunakan oleh negara-negara besar untuk melindungi kepentingan mereka, semua ini akan kami kupas tuntas. Jadi, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan pembahasan seru berikutnya. China dan Amerika Serikat tengah terlibat dalam persaingan sengit untuk dominasi lautan, dengan masing-masing pihak mengembangkan teknologi baru yang canggih. China, melalui ilmuwan dari Universitas Shanghai, menciptakan sistem deteksi berbasis suara yang mampu melacak kapal selam dengan mendengarkan bebatuan laut, menawarkan keunggulan dalam mendeteksi kapal permukaan dan selam di kedalaman laut. Di sisi lain, Amerika Serikat, melalui proyek DARPA, mengembangkan kapal selam otonom bernama Parimanta, yang terinspirasi dari ikan parimanta, dengan kemampuan untuk beroperasi tanpa suara dan hibernasi di kedalaman laut, dilengkapi dengan teknologi pemanenan energi dari gelombang laut untuk daya tahan yang hampir tak terbatas. Meskipun Tiongkok telah mengembangkan kendaraan bawah air serupa, HS-101, yang memiliki kemampuan deteksi sonar dan pendorong yang efisien, Parimanta, Amerika dipandang lebih unggul dengan kemampuan siluman dan misi jangka panjang yang lebih luas. Dalam konteks ini, kedua negara berlomba untuk menguasai medan pertempuran bawah laut dengan teknologi yang dapat mengubah strategi perang laut masa depan. Dengan teknologi canggih yang dikembangkan oleh kedua negara, pertempuran di lautan menjadi lebih intens dan kompleks. Kapal selam Parimanta dari Amerika tidak hanya dirancang untuk bertahan di kedalaman laut, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai misi seperti pengawasan intelijen, sabotase, dan bahkan serangan langsung dengan senjata canggih. Keheningan operasi dan kemampuannya untuk beroperasi tanpa terdeteksi memberi keuntungan besar dalam perang bawah laut, mengingat bahwa sistem seperti ini sulit dideteksi oleh musuh. Sementara itu, Tiongkok terus berupaya mengembangkan varian kendaraan bawah air otonom yang lebih besar dan lebih kuat, yang mirip dengan ikan parimanta, yang dapat digunakan dalam peperangan anti kapal selam dan pengintaian. Meski Tiongkok telah mengembangkan HS-101 dan varian lainnya, tantangan terbesar mereka adalah mengimbangi kemampuan luar biasa dari Parimanta, yang sudah teruji dalam pengujian dunia nyata dan berpotensi mengubah cara peperangan bawah laut dilakukan. Ini menunjukkan bahwa masa depan peperangan laut kemungkinan akan sangat bergantung pada kendaraan bawah air otonom yang semakin canggih, yang dapat mempengaruhi aliansi global dan mengubah keseimbangan kekuatan di lautan. Dengan kedua negara, Amerika Serikat dan Tiongkok, berfokus pada pengembangan kendaraan bawah air yang semakin canggih, mereka juga mengubah paradigma peperangan laut. Keunggulan yang dimiliki Parimanta, Amerika tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk bertahan dalam jangka waktu lama di bawah air, tetapi juga dalam kemampuannya untuk mengumpulkan intelijen secara diam-diam dan tanpa jejak. Dalam situasi di mana pengumpulan informasi menjadi kunci kemenangan, kendaraan ini mampu memantau pergerakan musuh secara kontinu, mengidentifikasi ancaman, dan bahkan meluncurkan serangan terkoordinasi tanpa perlu kembali ke pangkalan untuk pengisian daya. Hal ini memberikan keunggulan strategis yang signifikan dalam menjaga dominasi maritim Amerika. Sementara itu, Tiongkok terus meningkatkan kemampuan teknologinya dengan HS-101 dan varian kendaraan bawah air lainnya yang dapat bertahan lama di bawah air dan dilengkapi dengan sistem sonar canggih untuk mendeteksi kapal selam atau kapal permukaan musuh. Namun, meskipun teknologi mereka berkembang pesat, keunggulan Amerika dalam hal pengalaman, kesiapan operasional, dan inovasi pada kendaraan otonom seperti Parimanta memberikan tantangan besar bagi ambisi Tiongkok untuk mendominasi lautan. Dalam perang yang melibatkan senjata canggih ini, kesiapan untuk bertindak cepat, memanfaatkan teknologi baru, dan kemampuan untuk mengubah strategi secara fleksibel akan menentukan siapa yang memimpin dalam dominasi maritim global. Perlombaan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara dua negara besar, tetapi juga mengubah seluruh dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, serta mengguncang aliansi global yang bergantung pada pengawasan maritim dan keseimbangan kekuatan. Seiring kedua negara ini terus berinvestasi dalam teknologi militer laut yang semakin mutakhir, masa depan perang laut akan menjadi lebih bergantung pada teknologi otonom yang tak terdeteksi dan misi jangka panjang yang dapat mengubah jalannya konflik tanpa harus melibatkan pertempuran langsung.
Dengan semakin berkembangnya teknologi kendaraan bawah air otonom, persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di lautan juga semakin memanas. Kemampuan untuk beroperasi tanpa terdeteksi dan dalam jangka waktu yang lama menjadi keunggulan yang sangat penting dalam konteks perang bawah laut modern. Parimanta, Amerika, dengan sistem pemanenan energi gelombang laut yang inovatif, menjadikannya sebagai kendaraan yang dapat bertahan tanpa batas waktu selama tidak ada kekurangan energi. Dengan desain yang mengutamakan siluman dan kemampuannya untuk berhibernasi di kedalaman laut, Parimanta mampu mengumpulkan intelijen vital, melacak pergerakan kapal selam musuh, serta melakukan sabotase pada infrastruktur penting seperti kabel serat optik bawah laut dan pelabuhan tanpa terdeteksi. Kemampuan untuk melakukan misi otonom tanpa keterlibatan manusia, serta kapasitas untuk membawa berbagai muatan dan senjata, membuatnya menjadi ancaman yang sangat signifikan bagi Tiongkok dan negara-negara lain. Sementara itu, Tiongkok juga berusaha menanggapi tantangan ini dengan mengembangkan lebih banyak kendaraan bawah air otonom, seperti HSU-001, yang dirancang untuk melakukan patroli jarak jauh dan memiliki kemampuan deteksi sonar yang lebih baik. Meskipun kendaraan ini masih dalam tahap pengujian, potensi penggunaan HSU-001 dalam peperangan anti kapal selam dan pengintaian menjadi ancaman tersendiri, mengingat Tiongkok memiliki kepentingan besar dalam menjaga keamanan jalur pelayaran dan sumber daya alam yang ada di Laut Cina Selatan. Namun, meskipun Tiongkok berusaha mengejar ketertinggalan, keunggulan teknologi Amerika, terutama dalam hal siluman, mobilitas, dan kemampuan beroperasi dalam jangka waktu yang sangat lama, memberikan Amerika Serikat keunggulan strategis yang jelas. Aliansi global yang dipimpin oleh Amerika, seperti kemitraan dengan Jepang, Australia, dan sekutu-sekutu lainnya, semakin memperkuat posisi mereka dalam mengawasi dan melindungi jalur pelayaran yang vital di kawasan Indo-Pasifik. Keberadaan Parimanta dalam armada ini dapat menjadi game changer, memungkinkan Amerika Serikat untuk memiliki sistem pengawasan dan penyerangan yang lebih efektif dan efisien, yang dapat mendeteksi dan merespons ancaman dengan kecepatan yang lebih tinggi. Sebagai akibatnya, meskipun Tiongkok terus mengembangkan teknologi serupa, Amerika masih berada di depan dalam hal inovasi dan kesiapan operasional. Perlombaan teknologi ini diperkirakan akan terus berkembang, dengan kedua negara berusaha memimpin dalam perang bawah laut yang semakin bergantung pada kendaraan otonom dan teknologi siluman. Seiring waktu, perang di lautan akan semakin didominasi oleh kendaraan bawah air canggih ini yang dapat beroperasi secara independen, beradaptasi dengan cepat, dan memainkan peran krusial dalam menjaga dominasi maritim global. Perkembangan pesat teknologi kendaraan bawah air otonom ini bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga menjadi kunci dalam pengawasan dan kontrol atas jalur pelayaran strategis yang sangat vital, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Dengan lautan yang semakin dipenuhi oleh berbagai jenis kendaraan bawah air canggih, baik dari Amerika maupun Tiongkok, konflik yang mungkin terjadi di masa depan akan semakin sulit diprediksi dan dihadapi. Tidak hanya menghadapi ancaman dari kapal selam konvensional, kedua negara juga harus siap menghadapi ancaman yang datang dari kendaraan tak berawak yang hampir tidak terdeteksi, yang dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa perlu kembali ke pangkalan atau memiliki jejak elektromagnetik yang dapat dipantau. Sementara, Parimanta, Amerika menjadi simbol dari keunggulan teknologi Amerika. Tiongkok berusaha untuk mempersempit jarak dengan memperkenalkan kendaraan otonom mereka seperti HSU-001, yang meskipun terbilang lebih muda dan masih dalam tahap pengembangan, membawa potensi besar untuk mengguncang dominasi Amerika di bawah laut. Dalam perang yang penuh dengan teknologi siluman dan kendaraan otonom ini, kecepatan pengembangan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru akan menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang akan menguasai laut di masa depan. Selain itu, keberadaan kendaraan seperti Parimanta juga membuka kemungkinan baru dalam peran intelijen dan peperangan siber. Dengan kemampuannya untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar, kendaraan ini bisa menjadi alat strategis untuk memetakan pertahanan musuh, menyadap komunikasi, serta memberikan informasi taktis yang dapat digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam operasi militer. Amerika dan sekutunya, dengan keunggulan teknologi ini, dapat lebih efektif dalam memantau dan menanggapi ancaman yang datang dari Tiongkok, yang sangat bergantung pada kapal selam dan infrastruktur bawah lautnya. Namun, tantangan terbesar bagi Amerika adalah bagaimana menjaga keunggulan ini, mengingat Tiongkok juga semakin berambisi dalam mengembangkan teknologi serupa. Jika Tiongkok berhasil mengejar ketertinggalan, perang bawah laut masa depan bisa menjadi lebih rumit dan kompleks, di mana kedua belah pihak akan saling berhadapan dengan kendaraan bawah air yang canggih dan sulit untuk diprediksi. Inilah yang menjadi tantangan utama dalam menghadapi peperangan laut yang didominasi oleh kendaraan otonom.
Siapa yang dapat terus berinovasi dan beradaptasi dengan cepat akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran besar ini. Seiring waktu, kita mungkin akan melihat era baru peperangan laut, di mana kendaraan bawah air otonom dan senjata berbasis teknologi tinggi akan menjadi pemain utama. Dalam konteks ini, dominasi maritim bukan hanya soal jumlah kapal atau kekuatan senjata, tetapi juga tentang kemampuan untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi canggih untuk melindungi kepentingan nasional. Kedepannya, dominasi lautan akan semakin bergantung pada siapa yang dapat mengembangkan dan menerapkan teknologi bawah air yang paling maju, memberikan negara-negara yang memiliki keunggulan ini kemampuan untuk mengontrol jalur pelayaran vital dan melindungi aset maritim mereka dari ancaman yang datang dari kedalaman laut.